Saya memang hobi audio dari kecil. Dari SMP sering banget gonta-ganti audio. Jadi waktu zaman dulu ada speaker masif ditaruh di bawah jok, kemudian JBL, oval, kemudian beralih ke Rockford. Dari zaman SMP, SMA sampai kuliah memang saya hobi banget ganti-ganti audio. Dan itu saya teruskan setelah saya lulus kuliah tahun 95, saya ke Jakarta. Usaha yang pertama saya tekunin ya audio dan calon mobil waktu itu. Kalau kata papi saya dari kecil, 1 tahun itu 2 tahun saya udah sering banget keluar masukin kaset. Terus kemudian agak besar itu speaker di rumah itu pakai AR itu saya puter-puter, saya cari. Terus kalau papi saya ganti-ganti perangkat itu saya sering ikut. Jadi lama-lama saya memang suka di bidang itu. Di bidang audio itu saya suka dari kecil. Waktu kecil sih nggak bongkar pasang ya, cuman ya keluar masukin kaset. Waktu SMP, SMA, saya menjadi customer, sering ke toko audio, ganti-ganti produk. Sampai lama-lama waktu kuliah, saya mulai coba-coba beli sendiri barang-barang bekas yang lagi tren. Kemudian selesai kuliah tahun 95 ke Jakarta, saya mau coba tekunin deh bisnis ini. Saya mulai dengan bisnis audio dan salon mobil di Green Garden waktu itu. Justru enggak, saya sekolahnya sipil dari ITB, jadi nggak ada background sama sekali di audio. Ini murni hobi yang keterusan jadi sebuah pekerjaan. Dan ketika saya menjalani hobi ini menjadi pekerjaan, saya nggak merasa ini sebagai sebuah beban. Saya merasa ini sebagai sebuah aktivitas yang saya nikmati setiap hari, tapi menghasilkan uang. Kurang lebih seperti itu. Saya mulai tahun 95 di Green Garden, retail. Saya gabungkan dengan salon mobil, jadi ada audio, ada salon mobil. Kemudian tahun 97, saya gabung dengan Indomobil di Pondok Indah. Jadi yang di depannya Pondok Indah Mall, itu dulu ada Suzuki dan Nissan, di tengah-tengahnya itu saya. Jadi kita ada salon mobil dan juga audio. Tahun 99, saya mulai lebih serius di bidang audio dengan mengimpor produk-produk seperti DLS, Genesis, Stack, Celestra waktu itu. Kemudian tahun 2001, saya start mendirikan company yang namanya Audio Plus Indonesia ini. Audio Plus Indonesia ini dimulai tahun 2001, betul. Audio Plus ini ada 2 divisi, satu yang merek kita sendiri, Crescendo dan Harmonic. Itu adalah merek yang kita kembangkan dari desainnya sampai produksinya sampai jadi. Nah, selain itu ada merek yang kita distribusikan, yang kita impor. Yang saat ini ya yang paling besar Ground Zero. Terus selain itu juga ada Chernoff Cable, ada beberapa merek lain seperti Audio Wave, Clio Pocket untuk measurement system, dan merek-merek lain. Tidak, sebetulnya mulainya saya dari retail tahun 95 tadi. Terus kemudian tahun 99 kita mulai sebagai importer atau distribusi barang. Kemudian tahun 2004 baru saya mulai membuat produksi kabel dan speaker. Kabelnya Harmonic dan speaker amplifiernya adalah Crescendo. Itu dimulai tahun 2004. Jadi saya mulai dengan retail, kemudian mulai distribusi produk dan diakhiri dengan desainer produk, kurang lebih seperti itu. Dan sekarang jalan bareng semuanya, kecuali retail. Retail saya nggak jalan lagi. Bisnis ini nggak seksi-seksi banget sih. Ya tidak bisa membuat kita kaya raya banget gitu, nggak bisa ya. Tapi ini bisnis yang seperti saya bilang tadi, setiap hari saya seperti main-main aja, enjoy, dengerin musik, dengerin produk, menciptakan, berkreasi, interaksi dengan orang-orang yang sama hobinya. Seperti hari ini kita dengan melakukan diskusi tentang audio, dan 2 hari yang lalu kita melakukan di demo ke dealer-dealer. Itu seperti main-main aja buat saya. Jadi, tapi kalau menghasilkan uang ya kita bersyukur, walaupun itu tidak
bombastis banget gitu, tapi ya oke lah, cukup gitu. Betul, jadi semua itu mulainya dari imajinasi ya. Jadi tentunya dengan melihat produk yang ada, kemudian kita tidak puasnya apa, kemudian kita kepengen apa, lalu kita imajinasikan, kalau saya begini akan terjadi seperti apa. Dari imajinasi itu kita menjadikan sebuah realitas. Nggak kepikir sih, ya kalau dulu sebagai lulusan ITB, waktu keluar dari ITB, waktu lulus dari ITB, itu tahun 95 itu sebetulnya banyak sekali tawaran dari perusahaan besar ya, perusahaan internasional dengan gaji yang pastinya menggiurkan. Dibandingkan saya buka toko kecil, jualan audio dan salon mobil. Otomatis hampir semua keluarga saya, hampir semua keluarga istri saya semua menganggap remeh bahwa mau jadi apa, buka toko begini gitu. Jadi tukang, lulusan ITB kok jadi tukang gitu ya. Tapi setelah kita berjalan sekian lama, ya mulai terlihat hasilnya. Karena semuanya dimulai dengan kita tidak puas dengan apa yang ada di pasaran. Jadi ketika saya membuat harmonik-harmoni ini, saya coba beraneka kabel. Saya puas dengan kabel-kabel home audio, tapi tidak memungkinkan untuk dibawa ke dalam mobil. Terlalu besar, tidak fleksibel, berbeda lingkungan, ukurannya juga standar, nggak bisa kita pakai di lingkungan mobil. Terus kemudian dengan kabel-kabel audio mobil yang ada, saya tidak pernah merasa puas. Dari situlah saya mulai berpikir, oke, bagaimana kalau kita membuat desain sendiri dengan kombinasi seperti itu? Apakah akan menjadi lebih baik? Saya coba dulu satu. Karena modal saya di awal terbatas, saya hanya mulai dengan satu tipe. Coba deh saya produksi seperti ini. Ketika saya coba, wow, bagus. Dan harganya otomatis, karena kita langsung direct ke pabrik, harganya sangat kompetitif. Dari situlah mulai, sampai terjadilah banyak tipe ini saat ini. Sangat pengaruh ya. Kalau saya ibaratkan selalu, kalau kita membeli amplifier, kita membeli speaker, kita membeli head unit, itu seperti kita membeli mobil. Jadi kalau kita membeli mobil yang bagus, nah kalau saya suka BMW mungkin, kita membeli BMW, bagus. Tapi kabel ini adalah jalan rayanya. Kalau tidak didukung dengan jalan raya yang bagus, meskipun kita punya BMW M Series, juga nggak bisa kencang di jalan itu. Ada keterbatasan. Nah, kita butuh jalan yang bagus. Nah, jalan yang bagus itu hanya bisa di-provide dengan kabel yang bagus. Nah, perumpamaan ini berlaku juga di dunia audio. Jadi, kalau kita punya perangkat yang bagus, kita juga harus didukung dengan kabel yang bagus. Ini sebagai jalannya. Berapa persen sih biasanya kita spending untuk kabel? Itu kurang lebih 30%. Jadi, kalau kita punya budget 100, maka 70 akan kita belikan amplifier, speaker, dan head unit, 30%-nya kita belikan kabel. Kurang lebih seperti itu, bisa bervariasi tergantung harganya. Umumnya orang pakai koper, tapi koper sendiri kan berbeda-beda. Kalau kita dari tipe bawah ke tipe atas, ini kopernya juga berbeda-beda. Koper yang paling murah itu kopernya dicampur dengan aluminium. Itu kabel yang ada di pasaran. Kita tidak memproduksi kabel sejenis itu. Nah, tipe kedua adalah yang sering disebut OFC atau Oxygen Free Copper. Itu mempunyai tingkat kemurnian 99,99%. Karena 9-nya 4 kali, kita sebutnya 4N. Itu kita pakai di seri-seri Acapella, Octave. Nah, lalu tipe yang tertinggi saat ini yang bisa diproduksi di dunia saat ini adalah namanya tipe UPOCC. UPOCC ini ditemukan oleh Profesor Ohno di Jepang. Kemurniannya adalah 99,9-nya 8 kali. Jadi totalnya kita sebut 8N. Nah, tingkat kemurnian ini ibarat jalan raya. Ya, halus banget. Makin murni, makin halus. Nah, itu yang kita pakai di seri-seri mahal, interlude, concerto. Seperti itu. Lebih tinggi lagi dari itu,
ada namanya silver OCC. Jadi bukan koper bahannya, tapi silver. Itu mahal sekali. Dan kita ada tipe itu, tidak kita pajang di sini, namanya tipe direct link. Itu eksotis, exotic cable lah ya. Dan saat ini sangat laku, terutama di pasar Singapura. Hari-hari ini banyak orang Singapura memburu kabel-kabel direct link dan direct link ultimate dari Harmonic Harmony. Itu yang harganya ratusan juta. Oke, jadi power cable itu fungsinya untuk menghidupkan perangkat audio. Tanpa power cable, perangkat audio tidak bisa hidup. Kalau RCA cable, ini mengkoneksikan antara perangkat audio. Jadi head unit ke DSP, DSP ke amplifier. Kalau speaker cable, ini mengkoneksikan dari amplifier ke speaker. Kenapa kita pisahkan? Karena RCA cable voltage-nya rendah. Kalau speaker cable voltage-nya tinggi. Maka kita pisahkan. Nah, masing-masing memegang peranan juga terhadap suara. Jadi kalau saya analogikan, power cable akan memberikan sepertiga kontribusi, RCA cable sepertiga kontribusi, dan speaker cable akan memberikan sepertiga kontribusi terhadap suara. Berbeda, kalau power cable umumnya ukurannya besar, karena voltage-nya hanya 12 tapi ampere-nya besar. Jadi ampere di mobil itu bisa 100 ampere, bisa 200 ampere begitu. Jadi ukurannya akan besar. Kalau RCA cable umumnya ukurannya paling kecil karena dia voltage-nya kecil, ampere-nya juga kecil. Kalau speaker cable voltage-nya lumayan besar, ampere-nya tidak terlalu besar. Jadi masing-masing berbeda desain. Kalau ukuran kabelnya tergantung perangkat yang kita gunakan. Misalnya seperti power cable, kita ada yang 8 AWG seperti ini, ada yang 4 AWG seperti ini. Nah ini tergantung. Kalau powernya besar, kita pakai 4 AWG. Kalau powernya kecil, kita pakai 8 AWG. Ada, itu nanti lebih matematis ya, lebih ke teknis. Ada perhitungannya bagaimana, berapa watt, kemudian berapa volt, berapa ampere. Nanti kita tentukan kabelnya. Enggak, itu lebih berlaku ke power cable. Kalau di RCA tidak ada batasan voltage karena voltage-nya juga kecil. Paling besar juga 8 volt. Umumnya 4 volt. Tergantung power ya. Rata-rata biasa satu power itu akan menggunakan 40 sampai 60 ampere. Bisnis kabel saat ini bagus sih, sejak dari kita keluar dari satu tipe, sekarang berkembang segini banyak, kita cukup bagus perkembangannya. Dan dominasi terhadap penjualan juga cukup signifikan kabel ini. Persaingannya tidak begitu ketat, tidak banyak. Dan ya bagus sih, ini sangat mendukung untuk total penjualan kita di tahun-tahun terakhir ini. Nomor satu kita harus dengarkan ya, seperti pada acara ini kita ajak mendengarkan. Title-nya Harmonic Harmony Experience. Jadi nggak ada yang lebih mengesankan selain experience, mencoba sendiri. Kalau kita beli mobil kan sekarang juga hampir nggak ada orang beli mobil dengan lihat langsung beli. Semua pasti test drive. Nah, demikian juga kabel. Kita harus test drive. Nah, perangkat-perangkat yang kita siapkan di sini ini untuk test drive tadi. Bagaimana membandingkan antara kabel yang satu dengan kabel yang lain. Dan itu akan sangat terasa. Dari 9 dealer yang kita undang untuk melakukan demo, semuanya bisa membedakan antara kabel A dengan kabel Harmonic Harmony. Baik yang lebih murah maupun yang lebih mahal. Bahkan sampai 3 kali lipat pun kita bisa perbandingkan dan orang akan langsung notice, oh iya beda ya gitu. Ada banyak ya. Ini yang populer di pasaran yang kita bikinkan demo, seperti RCA ada 4 seri, acapella yang paling bawah, octave yang menengah, interlude yang lebih atas, concerto yang paling atas. Di luar ini ada lagi sih, direct link dan direct link ultimate, itu yang harga ratusan juta. Untuk speaker cable kita ada 3 tipe, acapella, interlude, dan concerto. Untuk power cable ada 2,
acapella dan interlude, tapi ada 2 ukuran, ada 8 AWG dan 4 AWG. Nah, salah satu yang unik dari konsep desain harmoni yang saya lihat belum banyak dipakai sampai hari ini adalah multidimensi dari ukuran kabelnya. Jadi saya selalu punya konsep bahwa kita seperti memasak harus mencampur antara garam dan gula. Demikian juga ketika kita mendesain sebuah kabel. Jadi yang ukuran besar ini untuk membawa nada rendah atau bass, ukuran yang menengah untuk membawa nada mid-range, dan ukuran yang halus untuk membawa nada tinggi atau high. Kalau kita gabungkan semuanya, dia akan menjadi sebuah kesatuan yang bagus, yang indah, di mana high-nya bisa jelas, transparan, bass-nya kontrol, dan vokalnya jernih. Nah, itu yang membedakan kabel kita dengan kabel yang lain yang ada di pasaran. Biasanya mereka hanya berbeda di ukuran. Jadi misalnya kabel speaker ya 16 AWG, 14 AWG dan seterusnya. Kalau kita ukurannya hampir sama, 16 AWG, 16 AWG, dan yang paling mahal malah 18 AWG tapi 4 kabel. Tapi materialnya berbeda, shieldingnya berbeda, dan size-nya ini yang berbeda. Jadi ini semua seperti racikan, meracik. Mungkin ini garamnya, ini gulanya. Nah, ketika kita racik dengan pas, dia menjadi sebuah rasa yang enak, atau kita dengar jadi enak didengar. Makin pendek makin bagus, ya betul. Enggak sih, kalau panjang kabel nggak bergantung dengan kemurnian. Memang lebih pendek lebih bagus, karena kan transmisinya lebih cepat nyampe. Ya. Harmoni pertama desainnya unik. Yang seperti saya jelaskan tadi, dia merupakan racikan dari kabel berbagai ukuran. Ada yang tebal, ada yang ukuran besar, ada yang ukuran menengah, ada yang ukuran halus, dan beberapa kita bahkan ada campurkan silver di tengahnya. Jadi ini membuat sebuah racikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bisa customer membuktikan sendiri bagaimana suara harmoni dibandingkan dengan kabel lain yang ada di pasaran, baik yang harganya di bawah maupun yang di atas. Kita tidak pernah ragu untuk mendemokan kabel harmoni dengan kabel yang jauh lebih mahal, bahkan 3 kali lipat, 4 kali lipat di atasnya. Yang ketiga, kabel ini udah kita ekspor ke beberapa negara, salah satunya ke Singapura. Di EMA Singapura, kita terpilih sebagai Best of the Year 2019. Jadi ini customer bisa diyakinkan di Singapura aja, dari semua mobil yang berkompetisi di EMA Singapura, kabel harmoni paling banyak menang. Ini sebagai sebuah pembuktian bahwa kabel ini cukup solid. Nah, kemudian di EMA Asia tahun 2018 kita memenangkan King of Sound. Itu kabel harmoni ini yang dipakai. Tahun 2017 Pro Sound Cup kita memenangkan juga salah satu gelar EMA Asia, kabelnya juga harmoni. Jadi customer membeli harmoni karena kualitasnya dan pembuktiannya sudah terbukti, baik di level nasional di Indonesia, level negara lain di Singapura maupun di seluruh Asia. Kita paling besar di Singapura dan Filipina. Walaupun ada juga di Finland, ada juga di Australia, ada di US, ada di Taiwan, ada di Korea, ini baru masuk ke Korea juga.